Apakah kalian tahu permainan ular tangga? Pernahkah kalian memainkannya? Ular tangga adalah permainan papan yang dibagi dalam 100 kotak kecil dan di beberapa kotak terdapat gambar ular dan tangga seperti pada gambar berikut ini. Ular tangga dapat dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Setiap pemain memulainya dari bidak di kotak pertama dan mereka secara bergiliran melemparkan 2 dadu. Bidak tersebut dijalankan sesuai dengan nilai mata dadu yang muncul. Kemungkinan mata dadu yang muncul ialah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Pemenangnya adalah pemain yang berhasil mencapai kotak terakhir, yaitu kotak nomor 100 terlebih dahulu. Misalnya, muncul nilai 4 dan 2 pada kedua dadu yang telah dilempar. Jumlah kedua dadu tersebut adalah 6, sehingga pemain menjalankan bidak sejauh 6 langkah. Jika kita melempar lagi kedua dadu tersebut, ada berapakah kemungkinan pasangan mata dadu yang muncul? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari peluang. Mari kita simak video pembelajarannya berikut ini. Peluang suatu kejadian. Kemungkinan munculnya mata dadu pada permasalahan di awal merupakan contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan peluang? Peluang yang juga dikenal sebagai probabilitas adalah nilai atau angka yang menunjukkan kemungkinan atau peluang munculnya suatu kejadian atau percobaan. Nilai suatu peluang ada di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai peluangnya 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Misalnya, setiap makhluk hidup pasti mengalami kematian. Hal ini pasti akan terjadi, sehingga nilai peluangnya ialah 1. Kejadian yang mempunyai nilai peluang 0 ialah kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Misalnya, sapi bertelur. Hal ini dipastikan tidak mungkin terjadi karena sapi akan melahirkan, bukan bertelur, sehingga nilai peluangnya ialah 0. Banyak sekali contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari, seperti permainan ular tangga seperti pada permasalahan di awal, munculnya sisi uang koin setelah dilempar, munculnya kartu tertentu pada permainan bridge atau remi, dan peluang mengambil undian. Peluang dapat dimanfaatkan untuk kasus yang lebih rumit seperti ramalan cuaca, asuransi, dan suku bunga di bank. Dalam matematika, konsep dasar peluang meliputi ruang sampel dan titik sampel. Konsep dasar peluang tersebut akan kita bahas pada pembelajaran ini. Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang akan didapatkan dari suatu kejadian atau percobaan. Ruang sampel biasanya dinotasikan dengan S. Beberapa contoh ruang sampel ialah sebagai berikut. Contoh pertama, uang logam Rp1.000 mempunyai 2 sisi. Salah satu sisinya tertulis angka 1000 yang selanjutnya kita sebut sebagai sisi angka. Sedangkan sisi lainnya terdapat gambar angklung yang selanjutnya kita sebut sebagai sisi gambar. Apabila kita melempar sekeping uang logam dalam sekali lemparan, kemungkinan yang diperoleh adalah sisi angka, atau A, atau sisi gambar, atau G. Dengan demikian, semua kemungkinan yang terjadi dari kejadian pelemparan uang logam, yaitu A dan G, merupakan anggota dari ruang sampel. Ruang sampel dari kejadian pelemparan uang logam dapat dituliskan sebagai S sama dengan himpunan dari A dan G, atau kita tuliskan sebagai S1 sama dengan himpunan dari A dan G, supaya dapat membedakan ruang sampel pada contoh selanjutnya. Banyaknya anggota pada ruang sampel S1 tersebut ialah 2. Contoh kedua, apabila kita melempar sebuah dadu, kemungkinan yang keluar ialah angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Dengan demikian, semua kemungkinan tersebut yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 adalah anggota dari ruang sampel. Ruang sampel dari kejadian pelemparan sebuah dadu dapat dituliskan sebagai S2 sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya anggota pada ruang sampel S2 tersebut ialah 6. Contoh ketiga, apabila kita melempar 2 buah dadu pada permainan ular tangga, kemungkinan yang keluar ialah sebagai berikut. Kemungkinan yang diperoleh dalam lemparan 2 buah dadu. Jika pada dadu pertama, muncul angka 1, dan pada dadu kedua, muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kemungkinan yang muncul adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, atau 1, 6. Muncul angka 2, dan pada dadu kedua, muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6,
Maka, kemungkinan yang muncul adalah 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, atau 2, 6. Jika pada dadu pertama muncul angka 3, dan pada dadu kedua muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kemungkinan yang muncul adalah 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, atau 3, 6. Jika pada dadu pertama muncul angka 4, dan pada dadu kedua muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kemungkinan yang muncul adalah 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, atau 4, 6. Jika pada dadu pertama muncul angka 5, dan pada dadu kedua muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kemungkinan yang muncul adalah 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, atau 5, 6. Jika pada dadu pertama muncul angka 6, dan pada dadu kedua muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kemungkinan yang muncul adalah 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, atau 6, 6. Semua kemungkinan tersebut adalah anggota dari ruang sampel yang dapat ditulis sebagai berikut. Banyaknya anggota pada ruang sampel S3 tersebut ialah 36. Ada cara yang lebih mudah untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel tanpa harus mendaftarnya satu persatu. Caranya ialah dengan menghitung banyaknya anggota ruang sampel untuk pelemparan satu buah dadu dipangkatkan dengan banyak dadu yang dilemparkan. Untuk contoh ketiga, dengan 2 dadu yang dilemparkan, cara menentukan banyaknya anggota ruang sampel ialah sebagai berikut. Diketahui dari contoh kedua bahwa banyaknya anggota ruang sampel untuk pelemparan satu buah dadu ialah 6. Dengan demikian, banyaknya anggota pada ruang sampel pelemparan 2 buah dadu adalah sebagai berikut. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Dengan demikian, jelas bahwa ada 36 kemungkinan munculnya nilai mata dadu apabila kita melemparkan 2 buah dadu. Contoh ini telah menjawab permasalahan di bagian awal. Contoh keempat, dalam permainan bridge atau remi, dalam satu set kartu terdapat 52 kartu dengan 4 gambar yang berbeda, yaitu spade atau scope, atau juga disebut waru, heart atau hati, diamond atau berlian atau juga disebut wajik, dan club atau keriting. Tiap-tiap gambar mempunyai 13 nilai yang berbeda. Berikut adalah semua kartu yang terdapat pada satu set kartu remi. Apabila kita mengambil satu kartu secara acak dari satu set kartu remi, akan diperoleh 52 kemungkinan. Dengan demikian, banyaknya anggota pada ruang sampel ialah 52. Titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang terjadi. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, apabila kita melemparkan uang logam Rp1.000 dalam sekali lemparan seperti contoh sebelumnya, kemungkinan yang diperoleh ialah sisi angka, atau A, atau sisi gambar, atau G. Nilai A merupakan titik sampel yang bisa kita sebut sebagai titik sampel ke-1. Nilai G juga merupakan titik sampel yang bisa kita sebut sebagai titik sampel kedua. Kumpulan semua titik sampel tersebut adalah ruang sampel. Sehingga ruang sampel mempunyai 2 titik sampel. Contoh kedua, apabila kita melempar sebuah dadu, kemungkinan yang keluar adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nilai 1 ini sendiri merupakan titik sampel yang bisa kita sebut sebagai titik sampel ke-1. Begitu juga untuk nilai lainnya, nilai 2, 3, 4, 5, dan 6 berturut-turut merupakan titik sampel kedua, titik sampel ketiga, titik sampel keempat, titik sampel kelima, dan titik sampel keenam. Kumpulan semua titik sampel tersebut adalah ruang sampel, sehingga ruang sampel tadi mempunyai 6 titik sampel. Contoh ketiga, apabila kita melempar 2 buah dadu pada permainan ular tangga, tiap-tiap kemungkinan dapat kita tuliskan sebagai pasangan angka yang keluar dari dadu pertama dan angka yang keluar dari dadu kedua. Setiap pasangan angka tersebut adalah titik sampel. Contoh keempat,
Pada permainan kartu remi, kita akan mengambil satu kartu secara acak dari satu set kartu remi. Setiap kartu yang terambil tersebut merupakan titik sampel. Jadi, ruang sampel adalah himpunan semua hasil percobaan. Tiap-tiap hasil percobaan inilah yang dinamakan titik sampel. Artinya, ruang sampel adalah himpunan semua titik sampel. Sementara itu, titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Peluang suatu kejadian. Setelah memahami perbedaan antara ruang sampel dan titik sampel, kita akan menentukan nilai peluang. Seperti yang telah kita ketahui di awal, nilai peluang ada di antara 0 dan 1, sehingga nilai peluang sering bernilai pecahan atau desimal. Rumus mencari nilai peluang ialah sebagai berikut. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Keterangan, PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian A, NS adalah banyaknya anggota ruang sampel dari kejadian A. Untuk lebih memahami cara menentukan nilai peluang suatu kejadian, mari kita perhatikan contoh soal beserta pembahasannya berikut ini. Contoh pertama, tentukan peluang keluarnya sisi gambar dari hasil pelemparan sekali dari uang logam Rp1.000. Penyelesaian, pada pembahasan di awal, diketahui bahwa kemungkinan dari sekali pelemparan uang logam Rp1.000 ialah keluarnya sisi angka A atau sisi gambar G. Dengan demikian, banyaknya kejadian keluar sisi gambar pada sekali pelemparan uang logam Rp1.000 ialah 1 yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. NG sama dengan 1. Selanjutnya, semua kemungkinan yang terjadi dari kejadian pelemparan uang logam, yaitu A dan G, adalah anggota dari ruang sampel. Telah kita ketahui pada pembahasan di awal bahwa ruang sampel dari kejadian pelemparan uang logam dapat dituliskan sebagai S sama dengan himpunan dari A dan G. Dengan demikian, banyaknya anggota pada ruang sampel ialah 2 yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. NS sama dengan 2. Peluang dari keluarnya sisi gambar dari hasil sekali pelemparan uang logam Rp1.000 ialah sebagai berikut. Peluang keluarnya gambar, yaitu PG, sama dengan NG per NS. Substitusikan NG dengan 1 dan NS dengan 2, sehingga diperoleh 1/2. Jadi, peluang keluarnya sisi gambar dari hasil sekali pelemparan uang logam Rp1.000 ialah 1/2. Contoh kedua, tentukan peluang munculnya angka 5 pada sekali pelemparan sebuah dadu. Penyelesaian, pada pembahasan di awal diketahui bahwa kemungkinan dari sekali pelemparan sebuah dadu ialah keluarnya angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Dengan demikian, banyaknya kejadian keluar angka 5 pada sekali pelemparan sebuah dadu ialah 1 yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. N5 sama dengan 1. Selanjutnya, semua kemungkinan yang terjadi dari kejadian pelemparan sebuah dadu merupakan anggota dari ruang sampel. Telah kita ketahui pada pembahasan di awal bahwa ruang sampel dari kejadian pelemparan sebuah dadu dapat dituliskan sebagai S sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan demikian, banyaknya anggota pada ruang sampel ialah 6 yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. NS sama dengan 6. Peluang dari munculnya angka 5 pada sekali pelemparan sebuah dadu ialah sebagai berikut. Peluang keluarnya angka 5 yaitu P5 sama dengan N5 per NS. Substitusikan N5 dengan 1 dan NS dengan 6 sehingga diperoleh 1/6. Jadi, peluang munculnya angka 5 pada sekali pelemparan sebuah dadu ialah 1/6. Contoh ketiga, tentukan peluang jumlah nilai 4 dari 2 buah dadu yang dilempar dari sekali pelemparan. Penyelesaian, misalnya, kejadian A adalah kejadian dengan jumlah 2 buah dadu yang dilempar sama dengan 4. Jumlah 2 buah dadu yang dilempar dalam sekali pelemparan adalah 4 apabila keadaannya sebagai berikut. 1, 3. Dadu pertama keluar angka 1 dan dadu kedua keluar angka 3. Hal ini disebabkan 1 ditambah 3 sama dengan 4. 2, 2. Dadu pertama keluar angka 2 dan dadu kedua keluar angka 2. Hal ini disebabkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. 3, 1. Dadu pertama keluar angka 3 dan dadu kedua keluar angka 1. Hal ini disebabkan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Dengan demikian, banyaknya kejadian jumlah nilai 4 dari 2 buah dadu yang dilempar dalam sekali pelemparan ialah 3 kejadian, yaitu 1, 3, 2, 2, dan 3, 1, atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. NA sama dengan 3. Selanjutnya, semua kemungkinan yang terjadi dari kejadian pelemparan 2 buah dadu adalah anggota dari ruang sampel. Telah kita ketahui pada pembahasan di awal bahwa
ruang sampel dari kejadian pelemparan dua buah dadu ada sebanyak 36 anggota yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. NS sama dengan 36. Perlu diingat bahwa pada penghitungan nilai peluang, kita tidak perlu menuliskan semua anggota ruang sampel. Kita cukup menuliskan banyaknya anggota titik sampel. Peluang dari jumlah nilai 4 dari dua buah dadu yang dilempar dalam sekali pelemparan dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. Substitusikan NA dengan 3 dan NS sama dengan 36 sehingga diperoleh 3 per 36. Hasilnya sama dengan 1 per 12. Jadi, peluang jumlah nilai 4 dari dua buah dadu yang dilempar dalam sekali pelemparan adalah 1 per 12. Contoh keempat, tentukan peluang munculnya kartu waru pada satu set kartu remi. Penyelesaian, misalnya kejadian B adalah kejadian munculnya kartu waru pada satu set kartu remi. Dari gambar berikut, dapat dilihat bahwa munculnya kartu waru pada satu set kartu remi ada sebanyak 13 kartu. Dengan demikian, diperoleh NB sama dengan 13. Sementara itu, banyaknya anggota ruang sampel ialah jumlah seluruh kartu remi, yaitu 52 kartu, sehingga dapat kita tuliskan NS sama dengan 52. Peluang dari munculnya kartu waru pada satu set kartu remi adalah sebagai berikut. PB sama dengan NB per NS. Substitusikan NB dengan 13 dan NS sama dengan 52 sehingga diperoleh 13 per 52. Hasilnya sama dengan 1 per 4. Jadi, peluang munculnya kartu waru pada satu set kartu remi ialah 1 per 4. Selanjutnya, apabila peluang kejadian A dinotasikan sebagai PA, peluang tidak munculnya kejadian A dapat kita tentukan dengan cara sebagai berikut. Peluang tidak munculnya kejadian A yang dinotasikan sebagai P aksen A adalah 1 dikurangi peluang munculnya kejadian A. Perhatikan contoh dari peluang munculnya angka 5 pada sekali pelemparan sebuah dadu. Telah kita hitung bahwa peluang munculnya angka 5 pada sekali pelemparan sebuah dadu ialah 1 per 6. Dengan demikian, peluang tidak munculnya angka 5 pada sekali pelemparan sebuah dadu ialah sebagai berikut. P aksen 5 sama dengan 1 dikurangi 1 per 6, sama dengan 5 per 6. Contoh lainnya ialah peluang munculnya kartu waru pada satu set kartu remi. Telah diketahui bahwa peluang munculnya kartu waru pada satu set kartu remi ialah 1 per 4. Dengan demikian, peluang tidak munculnya kartu waru pada satu set kartu remi ialah 3 per 4 yang diperoleh dari penghitungan sebagai berikut. P aksen B sama dengan 1 dikurangi 1 per 4. Hasilnya sama dengan 3 per 4. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, peluang adalah nilai yang menunjukkan kemungkinan atau peluang munculnya suatu kejadian atau percobaan. Nilai suatu peluang ada di antara 0 dan 1. Kedua, ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang akan didapatkan dari suatu kejadian atau percobaan. Ruang sampel biasanya dinotasikan dengan S. Ketiga, titik sampel adalah anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang terjadi. Keempat, rumus mencari nilai peluang adalah sebagai berikut. Kelima, peluang tidak munculnya kejadian A dapat ditentukan dengan rumus berikut.